Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Almagfira dengan stambuk A221200011. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi pada mata kuliah Ekologi Hewan. Nah, materi pertama hierarki sosial, daerah teritorial, dan juga interaksi. Hierarki sosial ini dalam ekologi itu mengacu pada struktur hewan yang memiliki peran atau struktur yang berbeda dalam kelompok mereka. Contohnya ada gajah. Nah, di mana pada gajah betina tua ini memiliki peran penting sebagai pemimpin yang akan memimpin gajah yang lain untuk mencari makan dan juga melindungi gajah lain dari predator. Yang kedua ada lebah madu. Lebah madu ini hidup dalam koloni yang berstruktur dan tugas yang terbagi antara pekerja dan juga ratu lebah. Ratu lebah ini dalam individu itu terpenting dalam memimpin lebah madu yang lain untuk mencari makan. Selanjutnya ada daerah teritorial, suatu di mana pengertian dari daerah teritorial ini merupakan suatu tempat di mana hewan yang berada dalam daerah jelajah ingin menguasai tempat dari seluruh atau sebagian daerah jelajah. Ada 3 tipe teritorial. Yang pertama ada breeding territory. Breeding territory ini yaitu teritori yang dipertahankan hanya sampai setelah akhir musim kawin. Contohnya ada tikus air. Nah, tikus air ini mempertahankan daerahnya hanya sampai musim kawin saja. Setelah itu wilayahnya itu akan dibiarkan rusak. Kedua ada mating and nesting territory. Maksudnya ini teritorinya itu hanya yang dipertahankan selama perkawinan sampai bersarang dalam rangka membesarkan anaknya. Contohnya pada burung elang, di mana pada burung elang ini meninggalkan anaknya pada sarang dan induknya itu mencari makan di tempat yang lain. Yang ketiga ada feeding territory. Feeding territory ini merupakan teritori yang dipertahankan karena wilayah tersebut itu dianggap mempunyai banyak makanan. Contohnya itu pada tupai. Tupai itu akan mempertahankan daerahnya karena tupai ini menganggap bahwa daerah tersebut banyak akan sumber makanan. Nah, ada interaksi sosial yang terbagi menjadi 3. Ada simbiosis mutualisme, merupakan 2 spesies yang saling menguntungkan. Ada simbiosis paratisme, di mana satu spesiesnya itu diuntungkan dan satu spesiesnya dirugikan. Dan ada simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme ini di mana satu spesies merasa diuntungkan dan spesies lainnya itu tidak merasa dirugikan. Nah, contoh dari simbiosis mutualisme ada kupu-kupu dan tumbuhan berbunga. Nah, kupu-kupu ini akan mengumpulkan nektar dari bunga dengan cara mengunjungi bunga secara teratur. Saat kupu-kupu mengunjungi bunga untuk mencari nektar, secara tidak sengaja kupu-kupu ini akan membawa serbuk sari dari bunga jantan ke putik bunga betina yang memungkinkan proses penyerbukan terjadi pada tumbuhan berbunga. Contoh selanjutnya ada katak dan juga tanaman dengan daun lebar. Nah, di mana katak ini akan menggunakan tanaman sebagai pelindung, sementara tanaman tersebut tidak merasa dirugikan oleh katak. Materi selanjutnya mengenai komunitas. Komunitas merupakan kumpulan dari berbagai populasi yang hidup pada suatu daerah yang saling berinteraksi satu sama lain. Selanjutnya mengenai komunitas suksesi. Sebelumnya tadi sudah saya jelaskan terkait dengan komunitas. Di sini saya hanya berfokus pada suksesi. Nah, suksesi merupakan suatu perubahan komponen spesies pada suatu komunitas selama selang waktu. Ada 2 macam suksesi. Yang pertama itu suksesi primer dan juga suksesi sekunder. Suksesi primer terjadi apabila di area yang sebelumnya itu tidak memiliki kehidupan atau bisa disebut terdampak secara ekstrim sehingga tidak ada sisa-sisa organisme yang hidup. Nah, ini biasanya terjadi di daerah yang baru terbentuk seperti pada lereng gunung, batu telanjang dan juga pada tanah yang terdegradasi secara signifikan. Suksesi sekunder terjadi di daerah yang sebelumnya memiliki kehidupan dan kemudian mengalami gangguan atau kerusakan yang menyebabkan hilangnya komunitas yang ada. Nah, gangguan ini bisa berupa kebakaran hutan, pengunduran hutan, bencana alam, atau perubahan manusia seperti peningkatan aktivitas pertanian dan juga pembangunan perkotaan.
Nah, materi selanjutnya mengenai ekoenergetika, di mana ekoenergetika ini merupakan kajian tentang energi dan proses perubahannya dari satu bentuk ke bentuk yang lain yang terjadi dalam ekosistem. Nah, ekoenergetika ini meliputi konsep energi, sumber energi, bentuk-bentuk energi, dan manfaat energi. Nah, ada sumber energi utama itu yang akan bertanggung jawab atas berlangsungnya sebuah proses kerja di dalam ekosistem, yaitu ada cahaya matahari, ada gravitasi bumi, dan juga ada kekuatan internal bumi. Selanjutnya mengenai hukum ekoenergetika. Ada dua, yaitu hukum termodinamika 1 dan juga hukum termodinamika 2. Bunyi dari hukum termodinamika 1 itu bahwa energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, tetapi energi dapat diubah bentuk dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Makanya hukum termodinamika ini disebut sebagai hukum kekebalan energi. Selanjutnya ada bunyi hukum termodinamika 2, menyatakan bahwa setiap terjadi transformasi energi, selalu terjadi pelepasan energi menjadi bentuk energi yang tidak bermanfaat. Sampai di sini dulu ya teman-teman video pembelajaran mata kuliah ekologi hewan. Thank you for watching. Sampai jumpa di video selanjutnya.